Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang air yang ada dalam kitab Fathul Qorib ya. Kita lanjutkan kemarin sebelumnya kita membahas pembagian air ditinjau dari sisi sumber air tersebut. Sekarang kita membahas air ditinjau dari sisi hukumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu tangqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian seluruh macam-macam air ya, terbagi menjadi 4 macam. Ini maksudnya masing-masing dari ketujuh air yang sudah lewat, air sumur, air sungai, air laut, itu kan masing-masing dari air-air itu semuanya itu terbagi menjadi 4 hukum ya. Ahaduha tohirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun istimaluhu wa huwa al-ma'u al-mutlaqu an qayyidin lazimin. Yang pertama adalah air yang suci pada air itu sendiri dan mensucikan kepada perkara lain serta tidak makruh untuk digunakan. Airnya itu suci ya, airnya itu sendiri suci, bisa mensucikan perkara lain, bisa untuk minum, bisa untuk mencuci najis, bisa untuk mencuci pakaian yang terkena najis, bisa untuk mandi besar ya, dan tidak makruh digunakan, yaitu air mutlak, air yang terbebas dari qayyid lazim, dari predikat yang menetap, predikat yang selalu ada, tidak akan terlepas sepanjang waktu di setiap kondisi dan di setiap waktu ya. Seperti air kopi itu lazim, kopi itu qayyid lazim. Jadi mau dipindah di mana-mana namanya tetap air kopi ya. Mau kapan saja tetap air kopi. Tadi pagi kopi, siang ya kopi, malam ya tetap kopi kalau masih ada airnya. Tidak akan berubah nama. Maka fala yadurru al-qayyidu atau al-qayyidu al-munfaku kama ilbi'ri fi kaunihi mutlaqun. Maka tidak apa-apa predikat yang bisa hilang, predikat yang bisa hilang sesuai tempat ya, sesuai kondisi. Seperti air sumur, di dalam keberadaan air sumur tersebut adalah mutlak, air mutlak. Jadi meskipun air sumur itu memiliki qayyid, memiliki predikat, tapi predikatnya itu munfak, bisa hilang. Artinya tidak seterusnya, tidak selalu menetap. Air sumur kalau dipindah bukan air sumur lagi, berubah menjadi air galon, gitu maksudnya ya. Maka kalau air itu memiliki nama kayak gitu yang bisa hilang, tetap dikatakan air mutlak ya. Wasani tohirun mutahhirun makruhun istimaluhu fil badani la fis saubi. Kemudian pembagian air yang kedua itu suci mensucikan, bisa mensucikan perkara lain, tapi makruh untuk digunakan pada badan, tidak makruh pada pakaian. Pada badan makruh karena ada faktor X ya, bisa menimbulkan bahaya. Kalau pada pakaian tidak makruh. Wa huwa al-ma'u al-musyammasu
ai al musakhanu bi ta'siri syamsi fihi. Air yang suci mensucikan namun makruh digunakan pada badan tadi adalah air musyammas, air yang dipanaskan dengan terik matahari ya. Air yang panas disebabkan terik matahari. Wa innama yukrahu syar'an bi kutrin harin fi ina'in muntabain. Sesungguhnya air musyammas ini dimakruhkan secara syar'i. Jadi kemakruhannya ini syar'an ya. Syariat menghukuminya makruh. Dihukumi makruh secara syar'i hanya berada pada daerah yang panas, kutrin harin, daerah yang panas, dan berada pada wadah yang bisa berkarat, muntobain, wadah yang bisa berkarat. Illa ina annakdaini li sofai jauharihima, kecuali pada wadah emas dan perak. Nakda ini maksudnya emas dan perak karena beningnya partikel-partikel emas dan perak tersebut. Jadi kemakruhan air musyammas itu hanya terjadi pada daerah tropis, daerah panas ya. Kalau di Indonesia insya Allah tidak masuk ya. Indonesia itu daerahnya tidak masuk kategori kutrin harin. Terus kemudian harus di wadah yang bisa berkarat, karena karatnya itulah yang membuat air musyammas itu berbahaya itu. Karatnya kalau kena panas kan karatnya naik. Jadi kalau diambil untuk cuci muka misal, maka karat-karat tersebut nanti akan mengenai muka dan berakibat suatu penyakit. Wa idza baruda zalat al-karohatu. Dan ketika air itu sudah dingin, sudah tidak panas lagi, maka hukum makruhnya menjadi hilang. Dikarenakan kalau dingin itu unsur karatnya itu kan sudah turun di bawah lagi, enggak naik. Kalau panas kan naik. Wakhtaro an-Nawawi adamal karohati mutlakon. Imam Nawawi memilih tidak ada hukum makruh secara mutlak pada air musyammas ya. Air musyammas menurut Imam Nawawi tidak ada hukum makruh. Tidak makruh mutlak. Baik panas atau dingin, baik di daerah tropis atau tidak, pokoknya mutlak. Ini beliau meninjau dari sisi dalil ya. Dari sisi dalil. Jadi menurut Kiai Musoneb makruh karena mengandung bisa membahayakan ya. Menurut Imam Nawawi tidak makruh ini meninjau dari sisi dalil yang digunakan oleh Musoneb dan yang sesamanya, dan tentunya pendapat mayoritas ulama ya, yang menghukumi makruh itu dalilnya itu tidak kuat menurut Imam Nawawi. Jadi enggak berani menghukumi makruh Imam Nawawi itu. Wa yukrahu aidon syadidus sukhunati wal burudati. Dan dihukumi makruh juga air yang sangat panas dan yang sangat dingin. Sangat panas dan sangat dingin. Coba maksudnya sangat panas dan sangat dingin itu gimana? Ini bahasanya itu di dalamnya, di tausihnya dia. Yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudati bi khilafi qalilihima. Berbeda kalau sekedar panas atau sekedar dingin ya, jadi hangat ya. Walau kana musakhonan bin najisin khilafan Imam Ahmad. Wala farqa baina fil karohati baina taharati wa ghairiha. Untuk kemakruhan air yang sangat panas dan sangat dingin ini tidak ada perbedaan baik digunakan untuk bersuci ataupun hanya sekedar mandi biasa atau cuci muka, sama saja, semuanya makruh ya.
Terus kita lanjutkan lagi. Wal qismu asalisu. Pembagian yang ketiga ini kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya saja ya, karena pembagian ketiga ini sangat panjang ya. Jadi kita sendirikan saja pembahasannya, nanti kita gabung dengan pembagian yang keempat ya. Mungkin sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah, mohon diberi masukan ya, supaya nanti bisa menjadi lebih baik lagi dan tentunya bisa lebih bermanfaat dan mudah-mudahan juga berbarokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.